Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama Sylvia Proling. Oke guys, aku hari ini akan menceritakan tentang TKW yang diinterminate dan dilaporkan ke polisi. Oke, gimana ceritanya? Jangan di skip agar tidak salah paham. Oh ya, ini aku hanya ingin mengucapkan terima kasih yang sudah komen di tempatku. Jika video aku ini tidak berkenan di hati Mbak hati siapapun lah, nggak usah ditonton, nggak apa-apa, di dislike juga nggak apa-apa. Ya, videoku ini, ceritaku ini, aku tujuannya hanya ingin memberikan gambaran agar kita tidak mengalami kejadian yang sama. Kalau seperti ini loh, kayak gini nantinya gitu. Aku hanya tujuannya seperti itu. Yang penting ambil positifnya saja. Jika mengalami kejadian yang seperti ini, ya solusinya begini gitu loh. Maksudnya jangan sampai kita tuh terjadi kejadian yang sama gitu. Harus lebih hati-hati. Aku hanya sharing saja, hanya memberikan gambaran saja gitu guys ya. Oke. Sekali lagi kalau tidak berkenan jangan ditonton. Di skip aja ya. Ini ada temen ini TKW Hongkong yang diinterminate. Mbak ini sudah lama di majikan, 3 tahun sudah. Jaga nenek, dan neneknya tuh memang ya cerewet lah. Kebanyakan di Hongkong ini majikan ya memang seperti itu, tepak-tepakan guys. Dan kalau memang mendapatkan majikan yang seperti itu, itulah yang terjadi pada diri kita, harus terima. Yang penting kan tidak mukul, gaji tetap, ya sudah, kita kerja saja gitu ya. Toh akhirnya nanti diapain sama majikan, diinterminate atau disuruh keluar atau bagaimana ya, kan kita bisa ngomong sama agent, minta solusi sama agent gitu. Jadi majikan itu di Hongkong tuh kebanyakan yang maafan, cerewet, dan selalu tidak cocok sama pembantu, memang banyak gitu, tapi kan tidak semuanya ya. Ini aku ngomongin yang bagi yang cerewet gitu. Lah ini Mbak ini kebetulan majikannya cerewet, neneknya cerewet, majikannya juga cerewet, jadi ya komplit sudah. Mbak ini di rumah sama nenek, majikannya itu kerja. Tapi kan kalau makan malam kan orang 4 itu sama-sama gitu loh. Dan neneknya ini mungkin pelupa atau bagaimana ya, juga majikannya percaya sama neneknya, namanya sudah ibunya ya dipercayalah. Ibunya ngomong apapun ya tentang pembantu ya dipercaya. Ya mau gimana lagi lah, itu ibunya ya. Kebetulan majikannya percaya omongannya ibunya. Jadi ya komplit lah, si Mbak ini mendapatkan majikan yang super maafan ya. Setelah di kemudian hari, Mbak ini dituduh mencuri. Benarnya si nenek ini katanya sering kehilangan, tapi ketemu gitulah. Tapi selalu nuduh si Mbak ini. Tapi akhirnya barang-barang itu sebelumnya itu ketemu. Mungkin itu kesingsal ya guys, mungkin neneknya itu ya namanya mungkin pikun atau bagaimana ya. Jadi tetap neneknya tuh fokus menuduh si pembantu. Akhirnya karena yang Mbak ini sudah enek atau bagaimana, enek lah 3 tahun, mau hampir finish yang kontrak yang kedua hampir finish, anggaplah dapat 3 tahun itu kurang 1 tahun. Mungkin Mbak ini enak, mangkel juga ya, setiap hari dituduh seperti ini, dan majikannya pun percaya sama si neneknya. Kebetulan waktu itu neneknya kehilangan uang,
$500 katanya. Entah bagaimana nenek ini ngamuk guys. Mbaknya sudah tidak terbendung, ngamuk juga lah, mungkin lah cidek atau bagaimana ya, gak kuat atau bagaimana di interminate ya wis lah, mungkin gitu. Mbak ini juga tidak terima, berontak, akhirnya laporan ke agent. Dan neneknya juga meluap-luap lah kemarahannya, akhirnya laporan ke anaknya, kalau si uangku sekian hilang. Dan dibaliklah omongannya si nenek itu, kalau mbak ini marah-marah katanya ke nenek, padahal neneknya itu yang menuduh mbaknya ini, akhirnya mbaknya ini marah gitu. Tapi neneknya membalikan fakta lah gitu, pembantu ini dijadikan tameng gitu loh guys. Akhirnya ya di posisi salah yang namanya mbak, namanya kita pembantu ya, walaupun nggak ngomong salah, ngomong salah, namanya pembantu ya. Tapi kan kita sebagai pembantu ya diposisikan dengan pada diri kita sendiri lah. Jangan takut, yang penting tidak mencuri. Walaupun dilaporkan ke polisi ya jangan takut, karena kan tidak mencuri. Akhirnya uang itu ketemu di tempatnya mbak ini beraktivitas lah, ketemu di situ. Jadi ya tuduhannya sama mbak ini, dan mbak ini ya memang tidak mencuri, tapi dipaksa untuk mengakui, dan akhirnya dilaporkan ke polisi guys. Mbak ini ya nggak takut juga, wis nggak takut lah, aku nggak mencuri gitu loh. Akhirnya diinterminate, lalu dilaporkan ke polisi. Kan ada sidik jarinya kan, kalau memang benar-benar mencuri kan ada sidik jarinya. Ternyata itu tidak terbukti guys. Akhirnya mungkin marah juga mbak ini, mau dilaporkan balik, maksudnya tak pengajuan juga lah, mau dilaporkan balik, karena ya sampai segitunya mungkin marah juga melaporkan balik. Tapi lama-lama reda, yang mbak ini mencabut, maksudnya nggak jadilah, nggak jadi dilaporkan lah gitu kan, karena kan mungkin apa, buang-buang waktu lah, saya ya gitu guys. Jadi sudah mbak sekarang ini diinterminate karena nenek ini bersikukuh menuduh mbak ini mencuri, tapi buktinya tidak, di uang itu tidak ada sidik jarinya mbak ini. Dan untuk menghindari keributan yang panjang, mbak ini diinterminate gitu guys. Lah diinterminate, keluar dari situ paspornya itu apa, ada di majikan, dan mungkin mbak ini mau pindah agent atau lama guys, tidak mendapatkan paspor itu di agent. Mungkin mbak ini minta bantuan temennya atau mbaknya atau saudaranya, akhirnya naiklah ke agent sana kan, karena sudah 2 tahun boleh dong pindah agent tuh boleh. Kalau sudah finish itu boleh pindah agent, tapi kalau masih 7 bulan masih potongan belum selesai itu tidak boleh pindah agent gitu, kalau di interminate ya. Tapi kalau sudah finish itu boleh pindah agent. Akhirnya mbak ini minta bantuan mbak E untuk naik ke rumahnya agentnya untuk minta paspor. Mungkin agentnya juga takut, atau paspor tidak boleh dipegang siapa-siapa. Akhirnya dikasihkan dan pindah agent. Sekarang sudah mendapatkan majikan lagi gitu guys ya. Apa pelajarannya di sini? Walaupun kita mendapatkan majikan yang cerewet, bagaimanapun itu kita harus nerima, dan kita harus sadar diri, bisa memposisikan diri gitu. Walaupun itu dituduh mencuri tapi tidak merasa mencuri, jangan takut. Walaupun itu dikeluarkan gitu ya, jangan takut. Walaupun secerewet apapun majikan itu, jangan melakukan sesuatu pada majikan di luar nalar. Jangan. Ya sudah, kalau memang majikan cerewet sama kita, ya
Yang penting kita berusaha untuk melakukan yang terbaik, rubah kelakuannya, kerjaannya itu dirubah. Ya mungkin ada keajaiban majikan itu bisa berubah gitu loh. Bekerja dengan hati aja, dapatkan balasan baik atau tidak itu hanya Tuhan yang tahu. Itu semuanya Tuhan yang ngatur. Kita tidak usah mengharapkan balasan yang terbaik dari majikan, tidak usah. Yang penting kita sudah melakukan yang terbaik. Jika salah ya minta maaf, jika majikan cerewet ya sudah diterima saja, ya ngerendailah kita. Kalau masih membutuhkan ya jangan ngelawan, nggak usah gitu ya. Jadi itu pelajarannya, terima saja apapun majikannya seperti itu. Yang penting jangan keluar. Kalau majikan mengintervensi kita ya tidak apa-apa, berarti kita harus koreksi diri, berarti aku ini kurang benar gitu loh guys ya. Itu pelajarannya. Sekali lagi, jika mendapatkan majikan yang cerewet dan dituduh mencuri apapun, jangan takut kalau tidak melakukannya. Oke, terima kasih yang sudah nonton. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.